Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kembali video tentang Microsoft Excel dan masih berkaitan tentang rumus fungsi Microsoft Excel. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus fungsi sum, fungsi if, dan fungsi SUMIF. Kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan rumus fungsi SUMIF. Nah, fungsi SUMIF ini adalah pengembangan dari 3 rumus sebelumnya, yaitu SUMIF dan SUMIF. Jika pada rumus fungsi SUMIF itu hanya bisa menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria saja, SUMIF ini memungkinkan kita untuk menjumlahkan nilai dengan beberapa kriteria sekaligus. Nah, fungsi atau rumus SUMIF ini digunakan sebagai penjumlahan dengan banyak kriteria atau menjumlahkan nilai range yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Nah, kita langsung masuk ke cara penggunaan fungsi SUMIF. Nah, untuk contohnya yaitu di sini kita akan cari total jumlah penjualan barang dari tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober. Caranya, kita ketikkan rumusnya terlebih dahulu dengan diawali tanda sama dengan, kemudian ketikkan rumusnya yaitu SUMIF, kemudian kurung muka, setelah itu sum range. Nah, sum range ini karena kita di sini akan mencari total jumlah harga, maka sum range ini adalah rentang sel dari kolom jumlah harga, yaitu dari sel E2 sampai sel E21. Kemudian setelah itu titik koma. Untuk keterangannya, teman-teman disesuaikan dengan panduan yang muncul dari Microsoft Excel teman-teman. Di sini bisa titik koma atau koma. Nah, kemudian setelah itu kriteria range 1. Kriteria range 1 ini diisi oleh, karena di sini kita akan mencari total jumlah penjualan barang berdasarkan tanggal, maka untuk kriteria range 1 ini adalah kolom tanggal. Dari mulai A2 sampai A21. Kemudian titik koma lagi, setelah itu untuk kriteria. Nah, untuk kriteria di sini tanggalnya itu kan dari tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober. Berarti di sini ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu yang lebih dari 1 Oktober dan yang kurang dari 3 Oktober. Kita tuliskan dulu untuk kriteria yang pertama. Jangan lupa untuk masukkan tanda petik ganda terlebih dahulu, karena di sini kita akan memasukkan tanggal, bukan nama sel atau angka, jadi kita harus wajib menggunakan tanda petik terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan, yang pertama kan kita akan mencari tanggal yang lebih dari atau sama dengan lebih dari tanggal 1 termasuk tanggal satunya. Berarti kita gunakan operator perbandingan lebih dari atau sama dengan tanggal 1 Oktober. Kita ketikkan tanggalnya sesuai dengan, untuk formatnya sesuai dengan tabelnya ya, yaitu 01, 10, 24. Kemudian tanda petik ganda lagi, setelah itu titik koma. Nah, kriteria yang kedua, kriteria range yang kedua masih berdasarkan tanggal, berarti untuk kriteria range yang kedua juga kita masukkan kolom tanggal dari sel A2 sampai sel A21. Kemudian titik koma lagi, setelah itu kriteria kedua. Nah, kriteria kedua itu adalah yang kurang dari 3 Oktober. 3 Oktobernya termasuk, maka kita gunakan tanda petik dan operator perbandingannya kurang dari sama dengan 3 Oktober. 3, 10, 4. Setelah itu tanda kurung tutup, kemudian enter. Kita lihat ada kesalahan di sini. SUMIF untuk ini range yang sum range. Nah, untuk tanda petiknya terlewat. Jadi di akhir rumus, jika sudah mengisikan kriteria yang terakhir, tanda petiknya jangan lupa. Kemudian baru enter. Nah, maka akan
langsung muncul untuk total jumlah harga penjualan dari tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober itu sebesar 1.518.500. Untuk membuktikannya, kita coba dengan menggunakan fungsi sum. Kemudian kita blok untuk jumlah harga dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, sama ya hasilnya, yaitu 1.518.500. Maka rumus sum IPS yang kita gunakan itu sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari total barang terjual dari tanggal 5 Oktober sampai 7 Oktober berdasarkan total barang yang terjualnya itu. Di sini saya pilih yang pensil. Total barang terjual yaitu pensil dari tanggal 5 Oktober sampai 7 Oktober. Caranya sama seperti tadi. Tapi di sini ada tambahan kriteria, yaitu pensil. Kalau tadi kan di sini cuma tanggal saja, tanggal 1 sampai 3 Oktober. Kalau untuk di contoh yang kedua ini, ada kriteria tambahan, yaitu berdasarkan tanggal dan juga barang. Nama barangnya yaitu pensil. Sama seperti tadi, kita ketikkan rumus sum IPS. Kurung buka, kemudian untuk sum range-nya, itu kan kita akan mencari total barang terjual. Berarti untuk sum range ini, kita pilih kolom jumlah terjual dari D2 sampai D21. Setelah itu titik koma, kemudian untuk kriteria range yang pertama, ini adalah pensil. Pensil ini kriteria ada pada kolom nama barang, berarti untuk kriteria range ini adalah kolom dari nama barang, yaitu dari B2 sampai B21. Setelah itu titik koma lagi, baru kita ketikkan kriterianya. Kriteria yang pertama yaitu pensil. Tanda kutip ganda, tuliskan nama kriterianya yaitu pensil. Kemudian tanda kutip ganda lagi. Setelah itu titik koma. Kemudian kriteria range yang kedua yaitu tanggal. Kita blok semua tanggalnya, titik koma lagi, kemudian untuk kriteria yang kedua itu ada tanggal 5 Oktober, berarti sama seperti tadi, tanda petik, kemudian kita masukkan operator perbandingan lebih dari sama dengan, ketikan tanggalnya 05, 24, kemudian tanda kutip ganda lagi, jangan lupa. Kemudian setelah itu titik koma, kriteria range yang ketiga yaitu tanggal 7 Oktober. Masih dengan kriteria range-nya itu adalah kolom dari tanggal. Kita blok semua tanggalnya, kemudian titik koma lagi untuk kriteria yang ketiga yaitu tanggal 7 Oktober. Berarti masukkan terlebih dahulu tanda petik ganda, kemudian untuk operator perbandingannya kurang dari atau sama dengan, masukkan tanggalnya, tanggal 7 Oktober 2024, kemudian tanda kutip ganda lagi, setelah itu baru kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka total barang yang terjual yaitu dengan nama barang pensil dari tanggal 5 Oktober sampai 7 Oktober itu sebanyak 7. Kita lihat 5 Oktober sampai 7 Oktober. Nah, untuk pensil kita cari ada di tanggal 5 Oktober yaitu sebanyak 7 yang terjual, sesuai ya dengan yang kita cari dengan menggunakan rumus sum IPS. Nah, itu adalah dua contoh penggunaan rumus sum IPS. Nah, untuk contoh yang terakhir, ini supaya kita lebih mudah cara menggunakan rumus sum IPS, kita tuliskan terlebih dahulu untuk kriterianya, baik itu kriteria nama barang ataupun tanggal. Di sini kan tanggalnya itu ada 2 tanggal ya, tanggal dari mulai 5 Oktober sampai 7 Oktober.
Berarti kita tuliskan untuk tanggal awal dan tanggal akhir. Kita masukkan terlebih dahulu nama-namanya. Nah, caranya supaya lebih mudah, kita buat terlebih dahulu tombol pilihan untuk nama barang, tanggal awal, tanggal akhir. Nah, supaya muncul seperti ini. Nah, caranya, kita masuk dulu, kita buat dulu di sheet baru. Kemudian kita terlebih dahulu ketikkan semua nama barangnya. Nama barangnya ini ada buku, pensil, penghapus, penggaris, pulpen. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu untuk nama barangnya. Ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan pulpen. Nah, kemudian untuk kriteria yang kedua itu ada tanggal. Nah, kita masukkan juga tanggalnya, yaitu dari mulai tanggal 1 Oktober 2024. Nah, untuk format tanggalnya sesuaikan ya. Untuk cara menggantinya kita masuk ke di home, menu home, kemudian pilih di sini di number format. Setelah itu more number format, kemudian pilih yang ini. Kita sesuaikan dengan tabel yang sebelumnya untuk format tanggalnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman tarik sampai tanggal akhir, misalkan sampai tanggal 30, sampai tanggal 30 Oktober. Nah, jika sudah teman-teman membuat keterangan baru di sheet yang baru, kita masuk ke kolom nama barang yang ini. Nah, di sini kita masuk ke menu data, kemudian pilih data validation. Setelah itu, pilih yang data validation ini. Kemudian untuk allow, teman-teman pilih list. Setelah itu, untuk search, pilih yang ini. Kemudian kita masuk ke sheet yang tadi kita buat. Kita blok nama barangnya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih yang ini. Setelah itu oke. Nah, maka di sini akan langsung muncul semua keterangan nama barangnya ada di sini. Kita tinggal pilih saja. Kemudian untuk tanggal awal juga sama. Pilih data, kemudian pilih data validation. Setelah itu pilih list. Kemudian masuk ke sheet baru. Nah, blok semua tanggalnya. Pilih yang ini. Dan oke. Maka akan ada pilihan tanggal juga di sini. Untuk tanggal yang akhir juga kita lakukan hal yang sama seperti tanggal awal. Nah, untuk pilihannya sudah muncul semua, nama barangnya sudah ada, kemudian tanggal awal dan tanggal akhirnya juga sudah ada. Nah, ini akan mempermudah kita dalam penggunaan rumus sum ifs. Nah, kita coba untuk total jumlah harga penjualan. Masukkan rumusnya, yaitu sama sebelumnya kita akan cari terlebih dahulu total jumlah harga penjualan dengan kriteria yang pertama, yaitu nama barangnya kita pilih menghapus, kemudian tanggal awalnya itu dari mulai tanggal 3 Oktober sampai tanggal 6 Oktober. Nah, untuk yang pertama kita akan cari terlebih dahulu total jumlah harga penjualan. Caranya, ketikkan rumusnya sum ifs. Untuk sum range-nya ini adalah jumlah harga. Berarti kolom jumlah harga semuanya kita blok. Kemudian titik koma. Kriteria range yang pertama yaitu nama barang. Kolom nama barangnya kita blok.
setelah itu titik koma lagi. Untuk kriteria yang pertama yaitu penghapus. Kita tidak usah lagi menulisnya secara manual, kita tinggal klik saja nama sel yang ada nama barang penghapus ini, kemudian titik koma lagi. Setelah itu untuk kriteria range yang kedua adalah tanggal. Kita blok kolom tanggal, setelah itu titik koma. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu tanggal awal. Nah, untuk ini kita tanda kutip terlebih dahulu, karena kan kriteria yang kedua ini tanggalnya itu kan lebih dari tanggal 3 Oktober. Berarti kita harus tetap memasukkan tanda kutip ganda karena kita akan memasukkan operator perbandingan lebih dari atau sama dengan. Kemudian tanda petik lagi. Setelah kita menuliskan operator perbandingan, setelah itu tanda petik, teman-teman tambahkan tanda dan. Nah, baru teman-teman klik sel tanggal awalnya. Karena kan ini ada di sel lain, jadi untuk penambahan operator perbandingan dan sel itu harus ditambahkan dengan simbol dan. Baru kita klik tanggal awalnya, kemudian titik koma. Untuk kriteria range 3 itu tanggal lagi, kolom tanggal, kemudian titik koma lagi. Nah, setelah itu kriteria yang ketiga ini adalah yang kurang dari 6 Oktober. Tanda petik ganda, operator perbandingan kurang dari atau sama dengan. Kemudian tanda petik ganda lagi, setelah itu tanda dan, simbol dan, kemudian baru klik lagi sel tanggal akhirnya, setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka akan langsung muncul total jumlah harga penjualannya yaitu 27.000. Kita cek dari tanggal 3, berarti dari sini sampai tanggal 6. Untuk penjualan penghapus itu ada hanya satu, yaitu di tanggal 4 Oktober sebanyak 2 dan terjual sejumlah total penjualannya yaitu 27.000. Sudah sesuai ya dengan rumus yang kita gunakan menggunakan rumus SUMIPS. Nah, untuk total barang terjual ini sama caranya dengan total jumlah harga penjualan. Hanya saja bedanya untuk total barang yang terjual, sum range-nya itu adalah kolom jumlah terjual. Jumlah terjual, kemudian titik koma, kriteria range yang pertama yaitu nama barang, titik koma, kriteria pertamanya hapus, kemudian titik koma lagi, kriteria range yang kedua tanggal, titik koma, kriteria keduanya adalah tanggal awal. Kita masukkan terlebih dahulu operator perbandingan lebih dari tanda kutip ganda, kemudian operator perbandingan lebih dari atau sama dengan tanda kutip ganda, kemudian simbol dan. Setelah itu klik tanggal awalnya, kemudian titik koma lagi. Kriteria range yang ketiga masih berupa tanggal, kemudian titik koma. Kriteria yang ketiganya tanda petik kurang dari atau sama dengan tanggal, tanda petik ganda lagi, kemudian simbol dan klik kriteria yang ketiga yaitu tanggal 6 Oktober. Setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Total penghapus yang terjual dari tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober adalah sebanyak 12. Kita cek
4 Oktober. Oh maaf, 3 ya, 3 Oktober. Dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 6 Oktober. Dari 3 Oktober sampai 6 Oktober itu sebanyak 12. Kita cari penghapus. Kesalahan ini bukan kurang dari ya, bukan lebih dari, tapi kurang dari teman-teman. Nah, maka akan muncul total barang yang terjualnya yaitu sebanyak 2. Kita lihat dari tanggal 3 sampai 6 Oktober penghapus itu ada 1 ya, dari tanggal 3 sampai 6 Oktober yaitu pada tanggal 4 sebanyak 2, sesuai dengan rumus yang kita gunakan, sesuai dengan tabelnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggantinya dengan buku tulis, maka langsung akan berubah juga untuk total penjualan dan total jumlah harga penjualan dan total barang yang terjualnya juga akan ikut berubah. Kita ganti lagi menjadi pulpen misalkan. Nah, ini akan ikut berubah lagi. Untuk tanggal juga sama. Kalau kita klikkan tanggalnya, misalkan ya, tanggal awalnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Nah, itu akan langsung berubah juga untuk total jumlah harga penjualan dan total barang yang terjualnya. Nah, ini memudahkan kita untuk memasukkan rumus pada fungsi SUMIFS. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengetikkan secara manual untuk tiap kriterianya. Jadi lebih mudah dengan kita menuliskannya terlebih dahulu, dengan kita membuat pilihannya terlebih dahulu dengan data validation, itu akan lebih memudahkan kita untuk menggunakan fungsi rumus SUMIFS. Nah, seperti itulah cara menggunakan fungsi rumus SUMIFS. Nah, sampai sini video yang dapat saya sampaikan tentang cara menggunakan rumus fungsi SUMIFS. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.